Silakan duduk semuanya. Beri tepuk tangan dong buat teman-teman Praise and Worship kita. Oke, shalom semua. Di online ada yang join? Berapa orang? 2, thank you. Oke, shalom semua, apa kabar? Yes. Oke, mungkin teman-teman, terutama yang pelayan-pelayan tahu ya kalau hari ini saya minta agak sedikit dicepetin ibadahnya. Jadi teman-teman setelah ini dadakan sekali, setelah sekitar jam 3-an nanti setelah refill, saya akan langsung jalan ke Salatiga. Karena mendadak semalam ada anak rohani saya dari Komsel Obat Merah, dia tinggal di Salatiga, tiba-tiba masuk ICU dan ya cukup parah lah kondisinya. Pokoknya dia sampai ada apa gitu di otaknya, apa sih tadi namanya, penggumpalan darah di otaknya, dan sampai udah dikeluarin darah 60 cc katanya terakhir info yang saya tahu gitu. Jadi saya mau ke sana, emang kita nggak bisa berbuat apa-apa sih kalau udah keadaan kayak gitu ya. Kemarin saya ngobrol gitu sama Santa, saya bilang kayaknya kalau orang patah kaki masih bisa disembuhin gitu, cari pemberat kah atau segala macam. Tapi kalau orang udah di ICU kayaknya ya tinggal Tuhan aja lah yang tahu lah yang terbaik buat dia atau apa. Jadi saya mau pamit dulu nanti dan mohon teman-teman pengertiannya untuk saya pergi ke, semoga juga perjalanan saya lancar ke Salatiga dan semoga anaknya juga bisa cepat sembuh gitu ya. Sampai hari ini belum 24 jam sih, tapi ntar lagi 24 jam belum sadar. Dan saya juga nggak tahu mau pulangnya kapan, masih lihat nanti. Jadi nanti selama seminggu ini semua komsel off, terus nanti kita akan ketemu lagi mungkin di hari Sabtu di rumah Bigel ya. Terus saya juga mungkin ada preparation. Saya juga minggu depan kalau misalkan nggak keburu, Jevanya yang akan khotbah di reveal minggu depan. Jadi tapi nanti saya akan infokan lagi. Jadi gitu ya. Jadi semuanya tolong jangan ada dalam keadaan duka dan bersedih dan apa segala macam. Kita harus tetap fun. Tolong senyum ke sebelah kanan kirinya. Bilang kamu jelek atau apa gitu ya. Bilang gini. Ini kata-kata yang harus ada sekarang ya. Kamu bilang sebelahnya. Kamu senyum aja jelek. Apalagi murung. Bilang gitu, kamu senyum aja jelek apalagi murung. Ya kalau orang baru ya tolong dipoles bahasanya. Iya kita ya gitu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman, tolong doakan nanti ya. Terus juga jangan lupa teman-teman, hari Sabtu ini kita akan ada event besar di Depok ya. Kita akan ada Gebiar Kemerdekaan acaranya di Depok ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Teman-teman kalau yang bisa join, sudah disiapkan makanan untuk 250 warga. Kakak ya, bukan warga, kakak langsung tuh ya. Jadi kira-kira bisa menampung orang, itu sebenarnya bukan rumah, aula ya. Gor Depok di rumah Bigel jam 10 acaranya. Jadi jangan kalian baru mandi jam 10. Itu namanya kalian bikin acara sendiri. Ya, jam 10 udah di rumahnya, sebelum jam 10 kalau perlu udah nyampe ya. Nanti akan ada makan besar, kayaknya sih ada mengundang Yukaku dan juga akan ada Agnes Monica katanya mau perform ya. Tapi di US bukan di sini. Terus katanya juga ada Niki ya. Tapi Niki Tirta gitu ya di Ciledug katanya gitu. Nah, oke, terus saya juga mau melaporkan ya, minggu lalu saya sudah info ya kalau Senin kemarin saya diutus oleh Sinode untuk ikut acara siapa? Gue lupa lagi. Ya, acara PGI. Ya, acara PGI. Itu sebenarnya waktu saya mau masuk gedungnya sungguh menggetarkan hati ya, karena wow, PGI. Semuanya pendeta-pendeta, gila. Lain dah pokoknya intinya gitu. Tapi kemudian ada yang bikin saya kesel sejujurnya. Sampai akhirnya saya udahlah gue kayak pulang aja deh gitu tengah-tengah gitu ya. Jadi kenapa? Jadi gini. Jadi yang Kristen, gue mau ngomong yang Kristen aja. Adalah intinya ada pemuka-pemuka agama gitulah. Yang dari Kristen, pihak Kristen ditanya sama moderator. Pertanyaannya gini. Kan zaman sekarang sosial media itu sudah beredar di mana-mana gitu ya.
Tolong nih jangan dimasukkan ke TikTok, nanti saya kena ban. Tapi ini keresahan yang saya ingin bagikan kepada kita supaya teman-teman ngerti gitu, sehancur apa Kristen di dunia di Indonesia ini. Jadi ditanya lah sama moderatornya, AI, TikTok, sosial media apapun itu, orang itu sering menggunakan itu dan akhirnya tertarik dengan pengajaran-pengajaran yang tidak tepat gitu ya, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Intinya seperti itu. Terus kemudian dia bilang gini, nah sebelahnya orang Kristen itu adalah orang dari NU, PBNU. Nah, dia ngomong gini. Nah, kalau saya melihat ya, saya waktu itu sempat melihat data dari NU, yaitu bahwa di TikTok orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran yang tidak sehat, yang tidak diajarkan oleh ustadz-ustadz yang belajar, itu lebih banyak daripada ikut yang ustadz-ustadz belajar. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi yang mengikuti ajaran-ajaran Islam yang kurang benar gitu, yang tidak kredibel dari pengajaran-pengajaran kredibel itu jauh lebih banyak daripada yang ikut dengan pengajaran-pengajaran yang kredibel. Oke, sampai sini ngerti? Tahu nggak respon saya apa? Kenapa sih yang Kristen gak ada datanya? Kenapa yang punya data Islam? Kenapa yang Kristen gak punya data? Gue mau marah bener. Kok bisa ya? Maksudnya kalau kita bilang kita adalah orang yang percaya Tuhan, kita harusnya lebih maju daripada apapun gitu. Bahkan kita bukan mengikuti dunia ini seharusnya. Kita harusnya menjadi bukan arus ya, tapi kita menjadi sesuatu yang melawan arus gitu. Yang seharusnya dunia ini sampai bingung, kok lo bisa kayak gini hidup lo? Kok bisa Kristen tuh kayak gini? Tapi ternyata respon gue adalah, kok Kristen kayak gini? Ngerti gak maksudnya? Dan dia tiba-tiba ngomong kalimat berikutnya yang menggetarkan gue. Bukan menggetarkan dalam arti kagum gitu ya, tapi menggetarkan dalam arti gue kayak pulang deh. Itu dia ngomong apa? Ya, menurut data NU gitu. Tapi saya yakin banyak pasti orang-orang Kristen yang lebih dengerin pendeta-pendeta yang tidak belajar, yang baru Kristen kemarin daripada saya nih ketua umum PGI. Oke. Pertanyaannya gini, asumsi apa? Dari mana asumsi Anda kalau Anda mengatakan hal tersebut? Oke lah, secara garis besar kita bisa bilang itu benar. Tapi itu kan tidak ada datanya. Sekarang dia ngomong berdasarkan apa? Asumsi, feeling. Itu gimana ya? Ini forum yang ibarat kata tuh ilmiah. Jadi kita harus menggunakan riset-riset yang ilmiah. Kalau ada asumsi, itu nggak ilmiah. Buktikan dulu asumsinya baru ilmiah. Ngerti nggak maksudnya? Itu yang ini menjadi gambaran buat saya. Gambaran apa? Kekristenan itu kita tuh kadang sepele gitu dengan agama Kristen gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir, ya mungkin Anda juga sepele dengan iman Anda. Saya harus bilang gini, tapi nggak tahu ya, tapi orang ini pasti menjadi gambaran dari sebagian orang besar orang Kristen. Karena orang ini adalah pendeta gitu. Jadi ini adalah gambaran besar dari orang Kristen yang apa? Tidak memperdulikan imannya, tidak mau serius di dalam kekristenan, tidak mau bergumul dan berjuang bagi yang lain. Gimana? Tanpa data apa yang mau kita kerjakan? Sekarang gitu deh. Betul nggak? Di perusahaan apa yang lo kerja tapi nggak ada data? Apa? Kasih tahu saya. Nggak ada. Semua harus ada data. Semua harus ada brief. Nah ini, sekarang pertanyaannya, kita tuh seperti itu. Malu kita dengan langkah dari yang Muslim atau yang dari mana-mana. Nah ini yang harusnya kita cobalah. Kita sebagai orang Kristen janganlah bermalas-malasan. Janganlah juga bukan berarti kita bersaing dengan tidak sehat ya, tapi maksud saya adalah kita seharusnya bisa mendobrak dunia ini, bukan dianggap pecundang oleh dunia ini. Gimana kita kalau begini terus jadi orang Kristen? Selalu apa sih yang mempecundangi orang Kristen? Pertama-tama, ya kita lawan dosa kita aja kalah terus tiap hari, malas terus, apa segala macam. Gak ada. Jadi kalau semua achievement apa yang lo lakukan berhasil, lo punya rumah, punya duit banyak, tapi lo gak baca Alkitab setiap hari, buat gue lo gak punya achievement apa-apa, sorry. Karena hidup lo adalah berarti lo bukan orang Kristen. Lo adalah pekerja yang beragama Kristen. Ngerti gak?
Itu bedanya. Kalau kamu orang Kristen, achievementmu apa? Relasi dengan Tuhan. Achievement orang Kristen harusnya engkau tahu hidupmu punya relasi dengan Tuhan dan kau menikmati relasi dengan Tuhan. Tapi kalau orang Kristen meninggalkan relasi dengan Tuhan, tapi lebih memperdulikan yang lain, engkau hanya orang pekerja, kau adalah hanya manusia yang beragama Kristen. Kau bukan orang Kristen. Paham maksud saya? Maka gimana kita mau memajukan kekristenan? Apakah memajukan kekristenan itu dengan bikin sumbangan-sumbangan? Enggak. Apa? Anda harus maju. Gimana? Memajukan kekristenan itu bukan memberikan sumbangan, sorry. Tapi bagaimana? Anda sudah mengerti Allah Tritunggal? Kita sudah belajar bersama-sama, sudah ngerti semuanya. Lalu gimana? Sekarang kita mau bilang kekristenan kita agamanya seperti apa? Paham ya teman-teman ya? Kalau gitu bagaimana dong kita bisa bilang kita Kristen kalau kita aja hanya menyematkan kekristenan sebagai atribut, bukan sebagai jati diri. Beda ya, bukan ini atribut, pakaiannya Kristen, tapi bukan jati diri. So ayo sama-sama. Ini menjadi gambaran, dan gambaran ini harus kita lawan teman-teman. Di dalam reveal ini kita berjuang bersama-sama. Ingat, pergumulan kita adalah pergumulan-pergumulan seperti ini. Lo mau kaya, mau miskin, orang tua lo apa, misalnya, terus mau keluarga lo berantakan, mau apa segala macam. Itu memang memusingkan. Tapi jangan salah, hidupmu bukan untuk yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Sekali lagi, hidupmu bukan untuk yang gitu-gitu. Hidupmu adalah untuk Tuhan. Makanya di tengah hal-hal tersebut, engkau bagaimana reaksimu terhadap Tuhan? Itulah yang sebenarnya diajarkan oleh firman Tuhan. Tapi kebanyakan yang kita urusin adalah bagian-bagian yang kayaknya itu hancur. Betul ya? Nah, inilah makanya menjadi perenungan kita sama-sama dari rapat itu tadi. Dan saya tidak akan melanjutkan hal-hal pembahasan itu karena itu nanti dibahas di waktu lain ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bagian yang cukup penting, yaitu tentang interpersonal relationship. Sekali lagi, kita akan belajar mengenai interpersonal relationship. Ini adalah visi kita. Kenapa ini menjadi penting? Interpersonal relationship. Karena jujur saja, dunia ini semakin egois. Entah gimana ceritanya, sekarang itu label introvert semakin banyak di mana-mana. Kayaknya orang kalau disebut introvert bangga, betul? Kayaknya apalagi kalau udah di tempat kerja itu kayaknya melelahkan gitu ya, pengennya di rumah aja lah. Ingatlah ini, zaman sekarang sampai seterusnya manusia akan terus jatuh di dalam namanya keegoisan, self-centered life. Harus hati-hati, harus mengerti ini. Makanya interpersonal relationship menjadi penting. Karena apa? Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang bisa berelasi, seperti Allah adalah Allah yang berelasi. Sekali lagi, Allah itu berelasi karena dia Tritunggal. Dia Tritunggal, 3 pribadi satu esensi, dia berelasi. Maka manusia adalah manusia yang berelasi. Oke? Karena Allah adalah Allah yang berelasi, maka manusia adalah manusia yang berelasi. Artinya, tanpa relasi manusia tidak bisa hidup. Coba di sini, siapa yang di tempat kerjanya nggak pernah ngobrol sama siapa-siapa? Ada? Ngobrolnya nggak mungkin kan ada nggak ngobrol karena benci. Nah itu juga sebenarnya ada relasinya, tapi benci aja. Tapi ada yang benar-benar dari awal kerja diem aja gitu, pulang. Gak ada yang tahu dia datang, dia bahkan gak ada yang tahu kalau dia itu ada. Ada yang kayak gitu di tempat kerja? Gak ada. Semua orang pasti berelasi. Kenapa? Allah adalah Allah yang berelasi. Manusia pasti diciptakan berelasi. Allah mau berelasi dengan umatnya. Demikian juga kita harusnya berelasi dengan umatnya. Tapi kadang-kadang relasi ini saya mau bagi menjadi dua scoop gitu ya. Di mana ada relasi yang secara general kepada komunitas,
Tapi ada yang personal gitu. Kadang-kadang kan orang tuh bilang, oke, saya mencintai reveal. Oke, siapa di reveal? Orang-orang di reveal? Nggak tahu. Bisa nggak ada orang kayak gitu? Saya mengasihi, Anda mengasihi tempat kerja Anda, misalnya di IPK. Saya mengasihi IPK. Pertanyaannya, IPK itu apa? Pribadi atau institusi? Terkadang tuh kita bisa mencintai institusi, tapi tidak bisa mencintai pribadi. Itu juga terjadi di dalam gereja. Anda mencintai institusi gereja secara general. Gerejanya saya cintai, orangnya enggak. Apakah Allah hanya mencintai dunia? Allah mencintai Anda? Mengasihi Anda? Secara personal? Tapi Allah mengasihi seluruh ciptaannya? Ngerti nggak? Jadi Allah tidak hanya secara umum mengasihi seluruh ciptaannya, tapi Allah juga ingin berelasi dengan Anda secara personal. Paham ya? Inilah yang dinamakan interpersonal relationship. Kita mulai ini dari mana? Dari yang namanya kasih. Tidak mungkin ada yang namanya relasi tanpa adanya kasih. Makanya Yesus pasti mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Yesus, Bapa mengasihi Roh Kudus, Yesus mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi Yesus. Itu sudah tertulis dengan sangat jelas di dalam Alkitab. Jadi kita mesti belajar tentang kasih ini. Inilah yang mendasari seluruh tindakan kita. Kemarin saya dengerin khotbahnya Pak Jimmy Pardede. Dia ngomong kalimat kayak gini. Allah itu memiliki segala kekuasaan, tetapi segala kekuasaannya di dalam Alkitab ditulisnya itu seakan-akan bahkan dia rela kehilangan kekuasaannya, powernya, karena dia mengasihi manusia yang jatuh dalam dosa. Wah, makanya dibilang Allah adalah kasih. Kalimat itu sangat bagus ya, sangat indah kalau dibayangkan ya. Bagaimana Allah yang memiliki power, tapi dengan powernya itu dia menghilangkan powernya sendiri. Bukan menghilangkan ya, mengosongkan diri ya, mengosongkan seakan-akan tidak ada, padahal ada gitu. Bukan kayak gitulah pembahasannya jelek, itu bukan pembahasan yang tepatnya. Tapi dia mengosongkan dirinya. Jadi kita harus mengerti. Karena apa? Karena kasih. Oh. Nah makanya kita sebagai manusia bagaimana nih di dalam interpersonal relationship ini? Apakah kita harus mulai dari mana? Pertama-tama kita harus mulai dari, jadi gini, saya juga mau membagi interpersonal relationship ini menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah kepada orang yang tidak kita kenal sampai tahu, oke? Karena kadang-kadang kan kita bisa aja kan ketemu orang di jalan gitu, halo, mau tanya jam, pernah nggak ada orang nanya jam di jalan sama kalian? Jam berapa ya mas ya? Nah itu kan juga ada interpersonal relationship kan, tapi tidak semendalam orang yang sudah bersama-sama dengan kita dalam durasi yang lama, betul? Jadi di sini ada dua scoop. Scoop pertama adalah orang yang cuma tahu dan kenal, tahu aja gitu. Pokoknya dia tidak tahu sampai tahu gitu ya. Nah, yang kedua, scoop kedua adalah orang yang sudah mengenal sampai sangat tahu gitu. Tahu kebiasaan-kebiasaannya. Yang saya mau bicarakan adalah orang-orang yang ada di scoop kedua ini, di mana interaksinya sudah sangat sering terjadi, yaitu di rumah tangga, di teman permainan, di gereja bahkan. Nah makanya saya harus bilang, gereja harusnya bisa kaya karena ada orang yang interpersonal relationship-nya betul-betul jalan. Maka dari itu, saya akan mencoba mengajak kita sama-sama merenungkan interpersonal relationship ini dengan memberikan sebuah pertanyaan perenungan. Tolong semua siapkan catatannya. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan perenungan. Yang di online juga tolong siapkan catatannya. Sebuah pertanyaan perenungan. Biasa kalau kita bicara tentang kasih, kita akan bicara kasih itu gini, gitu kan. Nah sekarang saya mau tanya satu hal yang cukup mungkin membuat kita sama-sama renung, yaitu adalah ini. Coba ya, dengarkan saya. Ini pertanyaannya. Dengan apa
atau tindakan apa yang membuat Anda merasa dikasihi oleh orang lain? Coba, dengan apa atau tindakan apa yang membuat Anda merasa dikasihi oleh orang lain? Nah, saya mau coba sekarang tulis dulu, atau kalau ada yang mau spill langsung angkat tangan gitu boleh. Dan saya berharap tulisan atau yang mau di-spill ke kita itu adalah apa yang Anda rasakan sendiri, bukan apa yang Anda dengar atau apa yang Anda tahu dari orang lain. Jadi tindakan apa yang dilakukan oleh orang lain yang membuat Anda merasa dikasihi oleh orang itu? Coba langsung tulis, kira-kira apa tindakannya? Mungkin bisa 1, 2, atau 3 terserah. Atau mungkin mau tulis sampai besok juga gak apa-apa, terserah lo lah. Tindakan apa yang membuatmu merasa dikasihi oleh orang lain? Misalnya kalau gue kayak ada orang yang muji kayak, wah, ininya pinter ya, bapak ini pinter ya. Nah itu gue cukup lumayan kayak, wih, gitu ya. Kalau dibilang ganteng gue biasa aja, tapi kalau dibilang wow, pemikiran Anda sangat luar biasa gitu, nah itu mungkin akan membuat gue ya gitu ya. Gini dibikin gue begini mungkin sampai ngedongak, sampai leher gue patah tuh. Nah coba apa? Satu aja, minimal satu. Tindakan apa yang membuat Anda merasa dikasihi oleh orang lain? Mungkin gue mau minta volunteer, 1 orang atau 2 orang mungkin, 1 orang mungkin. Siapa yang mau spill? Silakan angkat tangan. Coba angkat tangan. Ada yang mau spill? Asik ya? Gak ada yang mau spill? Silakan Hani. Aku ditanya tiba-tiba, you okay atau gimana keadaannya? Oh oke, ditanya tiba-tiba ya. Okay. Mungkin yang di online juga mau spill, silakan. Nanti ada Kak Rafael yang membantu kita. Rafael ini kita impor langsung dari boyband Smash ya. Rafael, kebetulan dia lagi nggak jualan seblak hari ini, jadi dia bisa bantu kita. Oke, ada lagi 1 lagi mungkin yang di onsite. Dia lempar-lempar orang aja ya. Biasa Osvaldo udah nanya kalau di sini nggak bisa. Ya apa? Silakan Acien. Didengarkan. Online ada? Nggak ada. Terima kasih. Lihat ya. Udah baca ya. Baca baik-baik. Baca baik-baik. Sekarang pertanyaan kedua. Ini pertanyaan terakhir. Pikirkan. Jangan ditulis, gak usah ditulis, ngapain pertanyaan lo tulis? Capek amat lo. Gue suruh mikir, bukan suruh nulis. Hah? Kenapa Jack? Pikirkan oknum atau orang yang membuat hidup Anda terasa on off. Kayak tiba-tiba senang, tiba-tiba galau. Yang bisa membuat hidupmu seperti roller coaster. Entah itu pacar lo, mantan lo, entah itu temen lo, entah itu bapak mama lo, yang membuat lo kayak nasi dia gini. Terus tapi kalau lo ini sama dia, lo kayaknya kalau misalkan dia berbuat baik sama lo, kalau dia berbuat baik sama lo, lo juga kayaknya apaan sih gitu. Merasa risih justru kalau dia berbuat baik. Ya, ngerti ya orang yang on off. Pikirkan. Sudah? Sekarang pertanyaannya. Dengan apa, tindakan apa yang harus dia lakukan untuk Anda merasa dikasihi oleh dia? Pikirkan orang yang paling Anda keselin, yang selalu bikin Anda on off hidup, yang bikin Anda gampang galau, gampang bete. Siapapun itu, sekarang pikirkan, tindakan apa yang harus dia lakukan untuk membuat Anda merasa dikasihi oleh dia? Jadi nulis. Ya tulis, sekarang tulis, ini baru tulis. Kalian pinter ya, terima kasih. Sekarang tulis. Pertanyaannya nggak usah ditulis. Ya silakan. Tulis.
Siapa tahu nih bisa menjadi perenungan kalian di rumah gitu ya. Nama mantan gitu, misalnya Susan gitu, atau siapa gitu. Stefani, gimana sih? Halo. Sudah? Sudah tulis? Sudah tulis? Sudah tulis? Udah ya, satu aja lah, gak usah banyak-banyak. Masa sama orang yang lo bikin kesel banyak nulisnya? Hohoi. Udah? Udah? Saya, kalian percaya gak? Pasti sama yang sebelahnya bisa beda. Percaya gak? Bisa beda. Lihat, kita dikasihi dengan cara yang tidak sama. Lihat, dengan cara yang tidak sama. Makanya sekarang pertanyaan gini. Di sini ada berapa orang? Misalnya kita ada 15 orang di sini, oke? Kita ada 15 orang di sini. Lalu bagaimana caranya supaya Anda tahu saya mengasihi Anda? Kalau ternyata cara Anda dikasihi itu berbeda dengan cara saya. Lalu bagaimana interpersonal relationship bisa terjadi? Misalnya Kevin sama Jeff, bentuk kasihnya, bentuk merasa dikasihnya pasti beda. Lalu kalau saya melakukan sesuatu sama Kevin, dan saya melakukan sesuatu sama Jeff, mungkin tindakannya sama. Pasti responnya berbeda, betul gak? Dan merasa dikasihinya berbeda. Kalau gitu bagaimana Anda bisa tahu saya dikasihi Anda dan Anda mengasihi saya? Kalau ternyata semua yang ada di sini berbeda semua. Dan inilah yang harus kita ngerti, apa? Ternyata yang salah itu mungkin bukan cara orang lain, tapi yang salah adalah pengertian kita tentang dikasihi orang. Itu yang salah. Kenapa? Pengertian kita tentang dikasihi orang itu sangat terbatas sampai timbul hanya cuma 1, 2, atau 3. Ya, kita merasa dikasihi orang lain cuma dengan cara didengarkan, ini cuma 1, 2, 3. Anda nggak tahu orang lain mengasihi Anda di sini. Kenapa mulu nih? Maka kita baru akan baca ayat di 15 menit terakhir ini. Katanya nanti jam 3 kalau nggak selesai ada yang bakal dobrak pintu. Ini ayat yang sangat, coba ya teman-teman, renungkan setelah Anda dengarkan perenungan ini dan baca perenungan ini. Sekarang baca 1 Korintus 13 ayat 4. Itu hal bacaan yang standar yang kita semua udah tahu. Tiba-tiba ada story. 1 Korintus 13 ayat 4. Apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Saya mau tanya sekarang sama Anda. Ada nggak Anda tulis, saya merasa dikasih dengan ada orang yang sabar sama saya? Ada nggak Anda tulis itu? Ada nggak? Anda merasa dikasihi jika Anda menerima kesenangan. Dan bagaimana mungkin saya terus memberikan kesenangan bagi Anda? Karena apa? Saya juga punya kesenangan yang berbeda dari Anda. Lalu bagaimana mungkin interpersonal relationship bisa terjadi jika demikian? Coba bayangkan. Berarti kita di dalam kekristenan, Anda harus tahu, kita semua harus tahu, kasih kita terlalu miskin sampai kita hanya ingin dikasih dengan 1 cara atau 2 cara saja. Sekarang pertanyaannya, menderita gak diri kita dengan cara kayak gitu? Kita hanya ingin dikasih dengan 1 atau 2 cara. Allah memberikan banyak kelimpahan, tapi Anda cuma melihat 1 atau 2 cara. Dan inilah yang membuat Anda merasa dikasihi. Lalu
bukankah dengan demikian berarti Anda juga jahat kepada orang lain? Kenapa? Kalau tidak sesuai dengan keinginan Anda bisa langsung cut orang lain itu karena Anda merasa tidak dikasihi. Padahal mungkin bentuk kasihnya adalah kasih itu sabar. Coba dan kita coba renungkan. Ini kalimat-kalimat yang kita udah tahu ya, kasih itu sabar, murah hati, segala macam. Tapi kalau teman-teman lihat, saya bingung ya, kenapa Paulus menulis pertama itu sabar gitu. Ini sebenarnya sekali lagi, ini bukanlah sebuah urutan yang seperti misalnya buah roh gitu. Itu bukan urutannya kayak gitu. Kalau buah roh tuh ada urutannya gitu ya. Tapi ini nggak seperti itu, karena ini semuanya bicara tentang kasih. Jadi ini semua kasih, gitu ya maksudnya ya. Tapi saya cukup merenungkan sabar kenapa harus di tempat pertama. Kenapa gini? Karena sabar itu adalah sebuah bentuk reaksi, bukan tindakan yang kita. Kalau murah hati kan kita duluan kan, tapi kalau sabar orang lain harus ngeselin kita dulu. Berarti itu bentuk reaksi. Jadi kasih itu tidak. Jadi saya berpikir kasih itu bukan bicara tindakan yang hanya aktif, tapi juga pasif, yang kita terima dari orang lain dan kita melakukan apa. Nah kadang-kadang yang sabar ini kita nggak tahu, kita merasa kita tuh sedang dikasih orang lain karena ada orang lain yang sabar sama saya. Sudah beribu-ribu tahun kita berbuat dosa. Tentu ini bicara tentang Kristus. Kesabaran Kristus sama kita tuh tidak ada batasnya gitu. Tidak ada batasnya, tapi ya adalah pasti kita diberi didikan, diberi apa segala macam. Tapi yang harus kita tahu adalah sampai hari ini kita terus merasakan kesabarannya terhadap kita. Udah berapa kali kita jatuh dalam dosa setiap hari? Nggak mungkin satu lah. Bohong kalau kita bilang kita jatuh cuma satu setiap hari. Nggak mungkin. Pasti banyak. Pasti banyak. Tapi lihat, kesabaran dia menunggu, kesabaran dia menuntun, kesabaran dia melihat tingkah kita yang banyak jagoan, yang kayak jagoan. Coba lihat. Dan juga perhatikan, kasih itu sabar. Ini paling mungkin terjadi di mana? Paling mungkin terjadi di dalam gereja seharusnya. Kesabaran apa? Kesabaran atas apa? Ini bukan bicara tentang kesabaran untuk sukses, bukan. Kesabaran untuk dibayar hutang, bukan. Tapi ini bicara tentang kesabaran supaya orang ini bisa melawan dosanya. Engkau merasa gak dikasih karena ada orang yang sabar menuntun kita setiap hari melawan dosa? Merasa gak dikasih? Dan kalau Anda tidak merasa itu, bagaimana Anda bisa merasakan kasih dari orang lain? Karena yang kita pikirkan seringkali kasih itu selalu bicara tentang tindakan yang akhirnya membuat saya feeling good. No, kasih itu bukan sekedar tindakan yang membuat kita feeling good. Oke? Tapi seharusnya bagaimana kita bisa menghidupi firman. Kasih itu seharusnya tindakan yang membuat akhirnya kita bisa melakukan firman di dalam seluruh kehidupan kita. Terus apa lagi? Coba lihat. Kasih itu murah hati. Yaudah kalau murah hati gampang lah ya. Kita tahu kalau diberikan beng-beng, oh ya dia baik sama saya, ya udah. Lanjut. Dia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Jadi kasih itu sopan, tahu menghargai orang lain. Halo, shalom, misalnya gitu ya. Halo, apa kabar? Sehat? Gimana? Pagi kak. Halo sis. Sopan tuh harusnya bagaimana sih sopan? Ya kalau zaman sekarang orang terlalu kebudayaan barat kan, terlalu barat. Jadi kemarin tuh siapa ya? Oh, adalah seorang bule gitu. Dia bisa bahasa Indonesia. Kemarin saya ketemu gitu. Dia bisa bahasa Indonesia. Bukan, ini bule palsu ya, datang dari
Apa nama daerahnya dia? Tanzania. Nah, Omasido Keme ya. Oh bukan, itu artinya aku sayang kamu ya. Nah, oh dari ini dia, dari si Gunung Sitoli ya, Gunung Sitoli. Nah coba teman-teman perhatikan. Jadi ada nih orang bule itu kan kalau misalkan atau orang-orang gitu kalau manggil yang lebih tua kan manggil nama. Ya. Hey, misalnya dia masih TK terus manggil Kevin. Hey Kevin. Itu bukan nggak ada bro Kevin, nggak ada gitu. Malah aneh ya bro Kevin. Tapi kan kita kalau di sini terbiasa manggil kayak Koh, Ci, Mas, Bang, Uncle, Tante, Om, betul nggak? Nah di kebudayaan sekarang itu ketidaksopanan tuh sangat merajalela. That's not love. Itu bukan kasih. Kalau Anda tidak sopan sama orang yang lebih tua gitu apa segala macam, ya gimana? Pikirkanlah tindakan-tindakan Anda, tindakan kita juga ya, tidak sopan gitu kayak ya apapun itu ya. Terus lanjut, tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terus ia tidak pemarah. Siapa yang pemarah? Angkat tangan. Sangat mengaku ya. Jadi pemarah itu ternyata ya Anda yang jawab sendirilah. Jadi pemarah ini bukan ia tidak marah loh. Ini ia tidak pemarah. Beda ya, marah dengan pemarah. Pemarah memang kalau dikasih ini juga kasih kue. Misalnya, Kevin ini kue. Kasih. Oh nggak gitu sih. Semua yang dimarahin. Nggak beda. Kasih misalnya gitu. Itu ekstrimnya levelnya. Nah, tapi kalau ketemu misalnya sabar gitu. Misalnya ketemu mama, semua mama-mama pasti ngeselin. Percayalah. Dan Anda perempuan-perempuan Anda akan jadi mama-mama yang ngeselin. Percayalah. Jadi kalau Anda lihat mama Anda ngeselin, itulah Anda nanti. Jangan bilang mama Anda ngeselin. Anda ngeselin juga nanti sama anak Anda. Anak Anda pasti nanti pergumulannya Anda. Saya yakinkan hari ini. Ya, gak usah soal-soal bilang mama gua bawel. Nanti anak lo bilang lo bawel. Gua kasih tahu nih ya. Tuh ya. Anda adalah pergumulan anak Anda. Ya, pas pampres kita sudah datang. Oh ya, bentar lagi Cide. Oke. Jadi ingat ya, pemarah itu beda sama marah. Ya, ingat. Kalau Anda makanya udah tahu, kasih itu tidak pemarah. Bukan berarti tidak marah, itu beda. Ngerti? Ngerti? Dan ingat sekali lagi, kalau Anda bilang mama Anda ngeselin, bapak Anda ngeselin, Anda adalah pergumulan anak Anda. Karena Anda akan yang ngeselin berikutnya. Maka sekarang saya mau bilang gini, kalau Anda punya orang tua yang menurut Anda ngeselin, Anda harus belajar mengasihi. Supaya Anda apa? Supaya apa? Supaya nanti anak Anda tahu bagaimana caranya mengasihi Anda yang ngeselin mereka. Oke ya, kasih itu tidak pemarah. Dan lanjut, tidak, perhatikan ayat 5, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Inilah yang membuat interpersonal relationship akhirnya patah di dalam gereja. Kenapa? Karena orang, aku sudah memaafkan tapi tidak melupakan. Itu belum memaafkan. Gak ada. Ingat, sejauh timur dari barat engkau tiada kau ingat lagi. Anda siapa? Sehingga Anda ingat semua kesalahan orang, Anda mengampuni tapi tidak melupakan. Bohong. Ingat, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi jika Anda sudah maafkan, lupakan. Jika sama kayak waktu itu Pak Pendeta Jimmy Pardede bilang, seperti Paulus bilang kayak gini, sekarang setelah aku mengenal Kristus semuanya kuanggap sampah. Semua keberhasilan dia dianggap sampah. Karena setelah mengenal
Kristus. Makanya mau itu kesalahan orang, mau itu achievement lo dalam apapun, lupakan. Nggak usah diingat-ingat, nggak usah dikenang-kenang. Nggak ada gunanya. Itulah yang ternyata membuat interpersonal relationship tidak bisa jalan di gereja. Ingat, Allah berelasi, Bapa berelasi dengan Yesus, Yesus dengan Roh Kudus, Roh Kudus dengan Bapa. Artinya mereka punya interpersonal relationship. Nah, kita harusnya meneladani itu. Bayangkan ya. Makanya relasi mereka, relasi Allah Tritunggal, itu sangat indah. Makanya kita mau nggak? Kan kita kan mau serupa dengan Kristus setiap hari kan? Coba lihat sebelah kanan kiri lo. Itu yang akan punya kesalahan setiap hari sama Allah. Ya, lihat, sekali lagi lihat dia. Entah perkataannya, entah perbuatannya, entah bau keteknya, entah bau kakinya. Oh iya, sekarang kan bau kaki aja bisa jadi masalah sama orang lain, betul nggak? Entah berantakannya dia, itu bisa jadi masalah. Dan itu jangan diingat-ingat. Anda berarti kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, jangan disimpan. Gitu ya. Kalau orang-orang bilang kayak, kalau kita nyimpan dendam gitu, nanti akan jadi ini segala macam. Udahlah, kita nggak usah terlalu jauh ke dalam penyakit-penyakit fisik ya. Tapi yang saya mau bicarakan, Anda tidak mengasihi jika Anda masih menyimpan kesalahan orang lain. So kalau Anda sudah maafkan, maafkan. Kalau Anda belum memaafkan, ya nggak usah bilang saya sudah maafkan kamu. Jangan berbohong. Sudah kamu menyimpan kesalahan tidak mengasihi, kamu juga berbohong sama Tuhan. Hei, munafik. Gitu kan manusia kan? Makanya kehidupannya stres. Karena apa? Udah bohong sama Tuhan, masih nyimpen kesalahan orang juga. Gitu. Lanjut ya. Perhatikan ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7 dan lain sebagainya macam. Nah ini teman-teman, yang perlu kita renungkan di dalam interpersonal relationship, relasi antar personal. Saya mengharapkan, saya mau bilang, Anda jangan hanya mengasihi institusi gereja, tapi Anda mengasihi juga pribadi-pribadi yang ada di dalam gereja. Karena itu yang Allah inginkan. Jangan lupa, Allah mengasihi seluruh ciptaannya, tapi Allah juga mengasihi Anda secara personal. Maka siapa kita yang hanya mengasihi institusi tapi tidak personal? Kita harus seperti Allah yang mengasihi ciptaan tapi juga personal kita. Dan kasih Allah bisa dirasakan? Bisa dirasakan? Kesabaran Allah berarti bisa dirasakan? Sekarang pertanyaannya, Allah adalah kasih. Kasih itu sabar. Pertanyaannya gini, ada nggak orang lain yang pernah merasakan kesabaranmu? Ada nggak orang lain yang, saya nggak bilang sabar ini kayak nunggu apa, enggak, kesabaranmu untuk berjuang di dalam keberdosaan. Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Dan apakah Anda merasa itu bentuk kasih atau tidak? Kalau Anda merasa itu bukan bentuk kasih, Anda belum mengerti tentang kasih sampai hari ini. Jadi sekali lagi, baca apa yang Anda tulis tentang bagaimana caranya Anda merasa dikasih oleh orang lain. Baca sekali lagi, baca. Bagaimana cara Anda untuk dikasih oleh orang lain? Sekarang pertanyaan saya sederhana. Anda mau memperluas itu nggak? Anda mau lebih mengerti lagi tentang kasih? Atau Anda hanya ingin menekankan kepada hal-hal yang Anda tulis saja? Sekarang pertanyaan itu. Jadi sekarang kelimpahan hidup adalah karena kita mengerti kita dilimpahi kasih oleh Allah dan sesama kita. Amin. Dan juga makanya jangan hanya merasa dikasihi dengan satu atau dua bagian saja, tapi kasihi. Tapi bacalah Alkitab dan kita akan terus mengerti kalau kita dikasihi. Amin. Itu saja yang bisa kita bahas tentang interpersonal relationship, tentang kasih. Menarik ya? Firman Tuhan memang menarik. Ternyata kita ini, ya sekali lagi,
Ini menjadi perenungan kita. Ternyata kita miskin di dalam kasih, entah itu dalam bentuk melakukannya maupun bentuk dalam mengerti bahwa orang lain mengasihi saya. Ya nanti saya dengan ini saya mau bilang, tadinya kalau saya tidak ada pikiran gitu ya, saya mau kasih ada satu bank-bank di sini ya, saya mau beli 2 box gitu. Nah saya tadi mau suruh Anda kasih sama orang yang menurut Anda paling sabar sama Anda terhadap dosa-dosa Anda, tapi jangan saya. Siapa lagi sih gitu ya? Siapa mungkin Jevanya? Terima kasih Jevanya karena kamu sudah sabar sama dosa-dosa saya gitu ya. Gitu. Nah karena tidak ada bank-banknya dan saya tadi juga lupa mau beli. Jadi saya berharap setelah ini nanti kalau Anda lihat tentang kasih ini apa? Tolong kasih tahu orang yang melakukan ini kepada Anda. Kasih tahu dia bahwa Anda mengasihi dia juga. Ya, jadi dia mengasihi Anda dengan cara-cara ini dan tolong kasih tahu dia Anda mengasihi dia juga. Supaya orang itu tahu bahwa Anda mengasihi dia. Paham? Setelah nanti refill ini tolong ya, gak usah lah ke saya, ke yang lain aja ya. Kalau ke saya bentuk kasihnya soalnya harus ada RP gitu ya. Ada uang, abang sayang, nggak ada uang, abang ku tendang. Bercanda guys, terserah lah. Lo mau kasih ini, gua harap jangan 1 orang aja. Karena kalau cuma 1 orang aja, jangan-jangan selama ini lo temenin itu aja karena sebenarnya lo nggak merasa dikasih sama yang lain ya. Gua harap lebih dari 1 orang. Oke? Aman semuanya? Oke, baiklah kalau gitu kita akan memberikan persembahan. Silakan.